Assalamualaikum. Permisi Pak. Selamat siang Pak. Siang Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi terkait ahli waris dari peninggalan almarhum bapak saya Pak. Baik Mas, dokumennya saya cek terlebih dahulu. Silakan. Ini Mas, untuk dokumennya sudah lengkap, cuma kurang dari biaya materai sendiri. Ini materinya Pak. Baik Mas, langsung saja ini dokumennya langsung ditempel biaya materai dan langsung kita datangin aja. Ya Pak. Halo. Ini untuk ini. Sudah Pak. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, apa itu bea materai dan fungsinya di surat ahli waris ini? Baik Mas, untuk penjelasan dari biaya materai ini bisa diselesaikan sebagai berikut. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Fungsi materai secara garis besar adalah alat untuk membayar pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan, sehingga suatu dokumen perlu menggunakan materai jika akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Oh iya Pak, satu lagi saya mau bertanya. Bisa dijelaskan tentang terkait undang-undang bea materai serta bea materai itu sendiri digunakan untuk apa saja Pak? Baik Mas, untuk peraturan dan kegunaan dari biaya materai dapat dijelaskan sebagai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2020, berikut dokumen-dokumen yang akan dikenai bea materai. Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Baik Mas, karena sudah mengetahui apa itu biaya materai dan dokumen-dokumen ini sudah lengkap, ini akan saya bawa dan saya serahkan kepada atasan saya untuk dikerjakan bersama. Baik Pak, kalau begitu saya sekalian pamit. Ya, Mas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak. Mari silakan duduk. Baik Pak, saya ini dapat klien tentang ahli waris itu dokumennya. Silakan untuk dicek terlebih dahulu. Baiklah, saya bantu untuk pengecekannya. Syarat-syarat juga terpenuhi. Karena materai sudah sesuai dengan aturan terbaru, dengan ini dapat diserahkan kepada klien yang bersangkutan. Siapa? Akan saya selalu hubungi kliennya. Ya, terima kasih. Siapa?
Halo? Halo Mas, untuk dokumennya sudah bisa diambil karena ini sudah lengkap. Oh iya iya. Bentar lagi saya ke situ. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya mau ngambil dokumen yang tadi. Oh iya, ya, sudah siap dokumennya, sudah disahkan oleh atasan saya. Sudah. Terima kasih Pak. Langsung. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Subjek bea materai atau biasa disebut dengan pihak-pihak terutang bea materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Objek bea materai yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta perangkapnya. 2. Akte notaris beserta gros, salinan, dan kutipan. Yang ketiga, kwitansi yang bernominal lebih dari 5 juta. Keempat, akte pejabat pembuat akte tanah atau ahli waris beserta salinan dan kutipan. Yang kelima, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Sanksi-sanksi bea materai dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang bayar. Yang memungut bea materai adalah DJP atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wajib pajak sebagai pemungut bea materai dengan menerbitkan surat penetapan sebagai pemungut bea materai. Jenis-jenis bea materai, materai tempel merupakan carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara tempel pada dokumen. Materai elektronik berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Materai dalam bentuk lainnya dibuat menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem teknologi lainnya. Macam-macam tarif bea materai, 3.000, 6.000, dan 10.000.